Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Demikian sabda Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tema renungan saat ini adalah jangan putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Harry Dekem adalah seorang usahawan yang berhasil di New Jersey. Pada usia 66 tahun, ia masih memiliki kesehatan yang baik. Suatu hari untuk pertama kalinya, ia mengalami sakit serius yaitu kanker dan sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Pihak rumah sakit pun akhirnya menyuruhnya pulang. Selera makannya hilang dan berat badannya pun turun drastis. Suatu ketika ia menerima kartu ucapan, semoga lekas sembuh, disertai dengan ucapan atas perkenaan Tuhan apapun dapat terjadi. Harry berpikir bahwa ia tidak pernah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Oleh karenanya tidak mungkin Tuhan mau berbuat sesuatu untuknya. Ia pun meletakkan kartu tadi di tempat yang mudah dilihat. Dan dia mulai merendahkan dirinya di hadapan Tuhan serta berdoa. Beberapa waktu kemudian, ada seorang teman yang mengirimkan majalah White Post yang memuat artikel tentang seorang pemain baseball ternama yang mengalami luka tembak dan akhirnya cacat. Namun ia selalu membayangkan dirinya di masa-masa ketika ia masih jaya dan bermain dengan hebatnya. Pikiran-pikiran itu terus memenuhi hatinya. Dan suatu hari ia sembuh dari cacatnya. Artikel itu pun akhirnya mendorong Harry untuk mengambil sikap yang sama dan mencoba untuk melakukan apa yang dilakukan oleh pemain baseball tersebut. Disertai dengan doa, ia membayangkan beribu-ribu sel yang normal dan sehat bergerak merampas sel-sel yang tidak normal. Akhirnya ia mulai merasakan suatu perubahan di dalam dirinya. Suatu hari, ketika ia memeriksakan kesehatannya, dokter rumah sakit kanker mengatakan bahwa ia kini telah sehat. Saudara yang terkasih, begitu pentingnya tindakan untuk mempercayai Tuhan dan memiliki sikap hati yang benar terhadap Tuhan sangatlah penting. Keputusasaan hanya akan menekan jiwa kita sampai keadaan yang paling buruk. Tetapi semangat hidup yang didasarkan pada keyakinan akan kuasa Tuhan akan mendatangkan suatu perubahan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa semangat hidup membuat orang tegar dan mampu mengatasi penderitaannya. Jika kita bisa menyikapi dengan benar segala sesuatu yang terburuk sekalipun di dalam hidup ini, maka sebenarnya kita telah memberi peluang kepada Tuhan untuk mengerjakan karya yang ajaib di dalam ketidakberdayaan kita. Saudara yang terkasih,
Ketika kita punya persoalan dalam hidup, janganlah kita putus asa, melainkan tetaplah semangat dan yakinlah pada kuasa Tuhan, karena Tuhan akan mengerjakan bagiannya ketika kita tidak berdaya. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter tidak mudah putus asa, melainkan berharaplah tanpa henti kepada Tuhan, karena Dialah penolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tambahkan iman kami untuk satu masalah yang saat ini melanda hidup kami. Peganglah tangan kami dan berjalanlah bersama-sama dengan kami. Kami percaya bersama Engkau semuanya akan baik-baik saja. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan Tuhan berkenan untuk hadir menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.